Pemirsa, seiring berjalannya proses persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, perlahan skenario kebohongan Verdi Sambo semakin terungkap. Salah satunya dari kesaksian dua orang tenaga nakes yang melakukan tes PCR di rumah Saguling pada 8 Juli lalu. Bagaimana kuasa hukum para terdakwa melihat jalannya persidangan hari ini di saat terdakwa Richard Eliezer bersidang bersama dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Abdul Rohman, kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, serta kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Misbahuddin Gasma. Selamat malam Pak Misbah, Pak Erman, dan juga Pak Abdul. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Abdul Rohman, sebenarnya pihak Anda keberatan atau tidak sidang pemeriksaan saksi untuk Richard Eliezer digabung dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, pada prinsipnya sih klien kita itu kooperatif ya, dalam artian bahwa Richard Eliezer ini kan masuk dalam kategori justice collaborator ya. Artinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan dijelaskan bahwa saksi pelaku itu dalam proses setiap persidangan, baik mulai dari penyidikan, penahanan, bahkan persidangan itu dipisah dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Bahkan di sidang sebelumnya juga pun kita sudah sampaikan kepada majelis hakim bahwasannya klien kita itu proses persidangan itu dipisah dengan terdakwa lainnya. Bahkan sampai hari ini pun tadi sudah kita sampaikan bahwasannya kita minta bahwasannya persidangan ini dipisah sebagaimana persidangan sebelumnya. Tapi majelis hakim mungkin berpendapat lain ya bahwasannya dianggap nggak perlu bahwa pemisahan itu dilakukan, dan kami juga sebenarnya keberatan gitu kan atas penggabungan proses persidangan ini gitu. Begitu ya. Secara psikologis bagaimana Richard Eliezer menilai sidang yang ia jalani hari ini ketika ia harus bertemu dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Ya, kalau secara psikologis sebenarnya kalau proses persidangan hari ini klien kita siap aja ya kalau secara psikologis ya. Cuman kan di dalam justice collaborator itu kan ada pemisahan soal penggabungan antara terdakwa satu dan terdakwa lainnya gitu kan. Terutama klien kita itu Richard Eliezer ini dalam masuk kategori justice collaborator. Dan pada prinsipnya klien kita sih siapa aja berhadapan dengan terdakwa lainnya. Cuman kemampuan kita bahwasannya di dalam proses persidangan itu harusnya dipisahkan gitu kan. Mungkin majelis hakim punya pendapat lain gitu kan. Oke, saya ingin masuk ke kesaksian yang disampaikan oleh para saksi hari ini ya. Pertama, soal tes PCR, masih ke Pak Abdul Rohman dulu. Soal tes PCR di rumah Saguling, mengapa hanya Putri Yosua, Eliezer, dan Susi yang melakukan tes PCR? Apakah ini adalah bagian dari strategi supaya ada alibi untuk menguatkan pembunuhan berencananya atau bagaimana? Ya, terkait tes PCR itu sebenarnya kan itu kan diminta oleh Ibu PC ya kepada Richard untuk Bu PCR di mana? Setelah itu dipastikan bahwasannya dikonfirmasi oleh saudara Arianto bahwasannya PCR itu di Saguling kan gitu. Nah, di dalam PCR itu kan dalam mobil itu kan ada Ricky, ada Kuat, ada Susi, ada Richard gitu kan. Tapi ketika sampai di Saguling ternyata Richard dan Kuat itu tidak melakukan PCR gitu kan. Nah, kami tidak tahu ya apa alasan kedua orang itu tidak melakukan PCR. Tapi dari Ricky dan Kuat ya, maksud PCR Anda yang itu, tidak PCR ya? iya, Kuat sama Ricky itu tidak melakukan PCR. Kalau berdasarkan keterangan tadi fakta persidangan gitu ya yang diungkapkan oleh dua orang saksi dari Sweber itu kan. Nah, artinya ya kami tidak mau menduga-duga ya, biar nanti kan fakta persidangan yang akan membuktikannya. Dari berdasarkan keterangan saksi-saksi sweep PCR itu kan jelas bahwasannya 4 orang itulah yang melakukan PCR pada saat kedatangan dari Magelang ke Saguling. Dan ini kan menjadi pertanyaan kenapa 2 orang itu tidak melakukan tes PCR gitu. Padahal prosedur yang biasa dilakukan para ajudan atau driver itu ketika balik dari luar kota masuk ke Jakarta rumah Saguling itu wajib PCR. Tapi ini kedua orang itu enggak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Saya langsung tanya ya, karena menjadi pertanyaan. Di sini ada Pak Erman dan juga Pak Misbah. Saya ke Pak Erman dulu. Jadi apa alasan Ricky tidak melakukan tes PCR seperti keempat lainnya? Ya, baik Mbak. Kenapa dia tidak melakukan PCR? Bahwa tugas dari saudara RR ini, Ricky Rizal, adalah bertugas sebagai ajudan untuk menjaga anaknya Sambo dan istrinya di Magelang, sekolah SMA Taruna, baik 1 kelas 1, 1 kelas 3. Jadi pada saat mereka dari Magelang
pulang ke Jakarta itu diminta oleh istrinya Sambo. RR, kamu tolong saat ini antar ibu pulang. Ibu kan kurang sehat, kurang enak badan. Kamu juga tolong antar ibu ke Jakarta. Oleh karena dia mengantar ke Jakarta, dia tidak bawa pakaian dan tentunya sampai di Jakarta nanti dia akan berbalik pulang. Nah, biasanya kalau dia tidak nginap di Jakarta itu dia tidak perlu melakukan PCR. Jadi orang yang PCR itu kalau misalnya dia ke Jakarta dia nginap, itulah yang mereka melakukan PCR dan isolasi. Itu penyebabnya kenapa kok RR dan Kuat tidak melakukan PCR, karena RR dan Kuat yang akan menjaga anak Sambo di sana. Pak Herman, jadi maksud Anda sebetulnya rencana pada tanggal 8 Juli itu Ricky dengan Kuat seharusnya setelah mengantar Ibu PC balik ke Jakarta, itu harusnya di hari yang sama kembali lagi ke Magelang? Iya, kan mengantar anaknya kan sekolah di sana. Oke. Sehari-hari terjadi mereka peristiwa jaga. Pemanggilan Ricky oleh Verdi Sambo di Saguling. Nah, ya itu dia tidak tahu pada saat sampai di Saguling, beberapa saat sampai dia dipanggil ke atas. Yang berita-berita selama ini, maka dia sanggup melakukan penembakan. Yang awalnya pertama ditanya, apakah kamu mengetahui ada kejadian di Magelang, pelecehan terhadap ibu? Tidak tahu siapa. Dalam kondisi si Sambonya menangis dan kelihatan marah. Kemudian dia sampaikan, kalau nanti saya panggil Joshua, kalau dia melawan, kamu tolong backup saya, dan apakah kamu mau menembak Joshua? Dia langsung menolak, dia tidak mau. Kemudian karena dia menolak dan tidak mau, maka Sambo meminta si RR memanggil Richard yang berada di bawah. Oke, baik. Itu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Abdul sebentar ya. Pak Abdul, tempat isolasi ini beberapa kali menjadi pertanyaan dalam persidangan. Karena dari Eliezer mengatakan rumah yang sering dijadikan tempat isolasi sebetulnya adalah rumah Bangka. Sementara dari pihak Sambo mengatakan rumah yang dijadikan tempat isolasi itu adalah rumah Duren 3. Kenapa tempat isolasi lebih sering di mana? Ini penting dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ya, gini. Jadi sebenarnya kebiasaan ya, ini kan kebiasaan kayak tadi misalnya ketika ada ajudan atau driver balik dari luar kota itu wajib sebenarnya untuk melakukan tes PCR. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Pak Herman, kenapa nggak melakukan PCR untuk balik? Tapi umumnya itu SOP-nya itu harus PCR. Itu yang pertama dulu. Nah, terus yang kedua, kenapa isoman itu dilakukan ada di beberapa tempat. Nah, kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan PCR dan ada indikasi bahwasannya positif, itu biasanya di Bangka gitu, bukan di Saguling gitu kan. Bahkan di Duren 3 biasanya kebiasaan untuk keluarga Verdi Sambo dan Ibu PC itu ya isolasi mandirinya itu ya di Bangka, bukan di Duren 3 kan gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa pada saat lakukan PCR di Saguling tiba-tiba melakukan isomannya di Duren 3? Itu kan menjadi pertanyaan. Itu nggak menjadi kebiasaan lah bagi para ajudan atau driver. Bahkan di Swiber pun tadi 2 orang itu di dalam fakta persidangan itu menyatakan bahwasannya ketika Pak Verdi Sambo pernah positif, itu pun isolasi mandirinya di Bangka kan kayak gitu. Oke, berarti apakah ada kecurigaan memang rumah Duren 3 itu sengaja dipilih, alibinya adalah untuk isolasi, tapi sebetulnya memang sudah ada perencanaan untuk menghabisi nyawa Yosua di situ. Apakah itu kecurigaan dari pihak Anda? Ya, kira-kira seperti itulah. Tapi nanti detailnya mungkin di persidangan ya. Artinya kita kan nggak mau berasumsi ya. Masih banyak saksi lain yang mungkin belum diperiksa ya. Paling nggak itu indikator bahwasannya rumah isolasi mandiri itu bukan di Duren 3 tapi di Bangka. Baik, gitu, Pak Misbah. Di mana Kuat Ma'ruf saat PC, Yosua, Richard Eliezer, dan Susi menjalani tes PCR? Kemudian di mana juga Kuat saat Ricky dengan Richard Eliezer dipanggil oleh Sambo? Pada saat di rumah Saguling, di mana posisi Kuat?
Iya, jadi gini, saya tambahkan sedikit yang apa yang disampaikan oleh Pak Herman Umar tadi terkait kenapa Kuat Ma'ruf tidak di PCR, dan itu kan terkonfirmasi di sidang hari ini bahwa mereka kenapa tidak di PCR karena segera setelah itu akan pulang ke Magelang. Jadi mereka berdua itu tugasnya untuk menjaga anak Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri yang ada di Magelang. Jadi mereka tidak perlu PCR karena mereka harus pulang dan tentu tidak akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah, terkait posisi Kuat Ma'ruf, perlu kami tegaskan bahwa sejak dari Magelang sampai ke Saguling, Kuat Ma'ruf tidak pernah komunikasi dengan Pak Ferdi Sambo. Ketemu dengan Pak Ferdi Sambo juga tidak pernah. Ketika akan berangkat ke Duren 3, Kuat Ma'ruf sebetulnya ada duduk di depan rumah, ada balai-balai depan rumah yang kemudian ketika Ricky ditugaskan untuk mengantar ibu sebelum balik ke Magelang ke Duren 3, kemudian memanggil Kuat, Om Kuat, antar ibu yuk. Nah, Kuat tanpa basa-basi dan tidak tahu apa-apa sama dengan Ricky, tentu ya udah ayo kata dia. Mereka berangkatlah ke sana ke Duren 3. Jadi kalau disebutkan posisinya di mana ketika itu, Kuat itu duduk-duduk di depan istirahat karena dia bersiap untuk balik ke Magelang bersama Ricky Rizal. Saya kira itu. Jadi Kuat tahu tidak kalau misalnya Ricky dan Richard Eliezer itu dipanggil Sambo pada saat di rumah Saguling? Oh, dia tidak tahu. Di berkas yang kami pegang, Kuat Ma'ruf tidak tahu menahu persoalan itu. Tidak tahu ya. Baik, berikutnya Bapak-bapak, saya ingin menggali soal masker. Apakah Yosua ketika ditembak itu mengenakan masker atau tidak? Karena itulah yang menjadi pertanyaan juga dari jaksa hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.